Yo guys, balik lagi sama gue Pet lagi di sini. Yap, di video kali ini biar nggak bosen, gue mau ajak sedikit intermezzo lah ya kali ya dari MCU. Jadi kali ini gue mau ajak kalian rewatch film yang bukan proyekan MCU. Tapi tenang aja, apa yang gue kasih ke kalian itu benar-benar worth it untuk kalian tonton. So ya, jadi film kali ini yang bakal gue rewatch adalah The Ugly Stepsister tahun 2025. Dibintangi langsung oleh Lea Marin sebagai Elvira, Thea Sophie Locknes sebagai Agnes, Flo Fajerli sebagai Alma, Isaac Kalmort sebagai Prince Julian, dan masih banyak bintang lainnya. Film ini menceritakan seorang gadis yang memimpikan pangeran tampan. Di saat yang bersamaan juga mendapatkan saudara tiri yang cantik setelah ibunya menikah lagi. Dan setelah tahu pangeran sedang mencari pendamping, si gadis pun berusaha mati-matian untuk tampil cantik. Bahkan melakukan cara-cara ekstrim untuk bisa bersaing dengan saudari tirinya. Intinya ini film Cinderella lah. Tetapi berbeda POV atau tokoh yang disorot, atau MC-nya tuh si saudari tirinya yang jahat, bukan si Cinderellanya. Interesting bukan? Tanpa banyak bacot lagi, kita langsung masuk aja ke filmnya and enjoy. Cerita dibuka dengan seorang wanita bernama Elvira yang sedang membaca buku romantis sambil membayangkan ia sedang dipanah oleh seorang pangeran yang sangat tampan. Saat Elvira tersadar, ia dicium oleh pangeran tampan tersebut. Namun ia pun lalu dibangunkan oleh saudarinya Alma serta ibunya Rebecca, yang mana mereka sedang berada di kereta kuda dan mereka pun sedang dalam perjalanan menuju ke kota. Setelah sampai di kerajaan Switzerlandia, mereka disambut oleh Raja Otto dan putrinya Agnes. Raja Otto langsung menyambut mereka dan ternyata kedatangan mereka karena Rebecca akan menikah dengan Raja Otto. Setelah acara pernikahan selesai dilakukan, Agnes putri dari Raja Otto mengajak Elvira naik ke lantai atas rumah. Lalu ia memperkenalkan Isaac penjaga kudanya kepada Elvira, dan Agnes juga mengajak Elvira ke kamarnya. Elvira tak menyangka kamar yang akan ia tempati sangat megah, dan dari jendela ia dapat melihat kastil kerajaan. Elvira juga mengatakan bahwa ia sangat menyukai Pangeran Julian, dan ingin menikah dengannya. Malam saat keluarga baru ini menikmati kue pernikahan, Raja Otto iseng dengan melemparkan sepotong kue ke Elvira. Mereka pun tertawa bersama di sana. Namun saat sedang asik tertawa, Raja Otto mendadak kesulitan bernapas dan Agnes seketika khawatir dengan ayahnya. Dan usut punya usut, ternyata Raja Otto terkena serangan jantung dan saat itu juga meninggal dunia. Paginya Elvira mendatangi kamar Agnes. Ia membawakan coklat untuk saudarinya itu dengan maksud untuk meredahkan kesedihannya. Elvira juga cerita saat ayah kandungnya meninggal, ibunya juga tidur sepanjang waktu dan ia minta Agnes untuk tenang, karena kesedihan pasti akan berlalu. Mendengar itu, Agnes tidak terima karena ayahnya juga belum dikuburkan. Agnes juga memberitahu kalau bukan karena uangnya ibu Elvira, ayahnya juga tak akan mengizinkan orang-orang seperti Elvira masuk ke rumah mereka. Mendengar hal tersebut membuat Elvira menjadi syok, lalu ke kamar ibunya untuk memberitahu kalau Raja Otto tak mempunyai uang. Namun di saat bersamaan, di sana sedang kedatangan beberapa orang yang dimana mereka telah menyita semua ternak dan lahan milik ibunya Rebecca, dan mereka juga memberikan uang kepada Rebecca. Setelah itu para pria itu pergi, ibunya yang saat itu matanya ditutup langsung pingsan. Elvira lalu membuka penutup mata ibunya dan menyemangati ibunya dengan bilang kalau mereka akan menemukan pria kaya lainnya. Rebecca ibunya bilang kalau itu hal yang tidak mudah, karena ia sudah berumur dengan 2 anak yang tak bisa diharapkan. Namun Elvira bilang juga kalau ialah yang akan menikahi pangeran. Lalu ibunya menyuruhnya ngaca, dan Alma adiknya pun belum cukup umur dan bahkan belum menstruasi. Elvira pun seketika langsung ngaca dan menyadari kalau dirinya memanglah jelek. Di kamar Otto, Agnes berharap ke almarhum ibunya agar takdirnya tak menjadi buruk, dan saat itu juga merpati kerajaan memasuki kamar. Dan Elvira mendengar pemberitahuan kalau raja dan putranya Pangeran Julian mengundang semua perempuan bangsawan ke pesta dansa di kastil 4 bulan purnama lagi. Saat ia keluar, ia melihat Agnes sedang berada di dekat pengawal kerajaan. Agnes pun mendaftarkan namanya dan Elvira pun tak membuang-buang kesempatan untuk mendaftarkan namanya juga. Agnes bilang bahwa Elvira adalah saudara tirinya. Dikabarkan pangeran juga akan memilih calon istrinya saat pesta nanti. Elvira yang sangat senang lalu menjumpai ibunya dan ia pun juga berhayal ia sedang pelukan di kuda bersama Pangeran Julian. Ibunya Rebecca langsung mendatangi dokter estetik spesialis kecantikan untuk melepaskan kawat gigi Elvira dan memperbaiki hidungnya, dan ibunya juga akan berjanji akan membayar sang dokter 2 kali lipat setelah pesta selesai. Elvira pun melakukan perawatan. Kawat giginya telah dilepas dan sekarang merubah bentuk hidung Elvira.
Besoknya Elvira dan Agnes mendatangi kelas tari di sekolah tahap akhir kerajaan. Bu Sophie memberitahu kalau sekolah mereka berkesempatan melatih tarian pada pesta dansa Pangeran Julian. Seleksi akan dilakukan Bu Sophie dan Madame Vanja, dan akan ada peran utama dan 2 peran pendukung. Madame Vanja pun langsung melatih para perempuan bangsawan. Saat berlatih, Madame Vanja menyuruh Elvira mundur dan menyuruh Agnes untuk maju. Ia juga menyuruh Elvira untuk berbaris di baris paling belakang, dan Elvira nampak kecewa dan iri dengan Agnes. Malamnya saat makan bersama, Agnes menanyakan kapan ayahnya akan dimakamkan. Rebecca meminta tunggu sampai mereka punya uang, yaitu setelah pesta dansa selesai dan pangeran menikahi Elvira. Rebecca juga meminta Agnes untuk meminjamkan gaun untuk Elvira dan Alma. Agnes yang kesal segera masuk ke kamarnya, setelah itu Agnes mendatangi kamar ayahnya. Besoknya para gadis berlatih gerakan seorang putri bangsawan dengan Bu Sophie. Dan setelah latihan selesai, daftar para penari di acara pesta sudah dibuat, dan para gadis segera melihat ke papan pengumuman. Nama Agnes dan Elvira masuk ke dalam daftar. Meski di sini nama Elvira seperti sebagai pengganti dari nama sebelumnya. Elvira terlihat sangat senang dan kembali berhayal dengan Pangeran Julian. Para peserta yang diterima segera berlatih tari. Madame Vanja mencontohkan satu gerakan dan bertanya siapa dari para peserta yang bisa melakukannya. Namun semuanya di sini menunjuk tangan dan Madame Vanja mengejek mereka yang ingin tampil semua termasuk Elvira. Ia pun meminta Elvira untuk maju dan meminta Elvira untuk mencobanya. Elvira segera ke tengah dan memulainya. Setelah mencobanya, Madame Vanja mengatakan bahwa Elvira bisa masuk daftar karena ibunya telah membayarnya. Lalu Madame Vanja memanggil Agnes dan 2 orang lainnya untuk tampil. Agnes pun langsung mencontohkan dengan sangat baik dan Elvira sangat kecewa dengan hal itu. Malam harinya, ibunya menemani Elvira untuk mencoba gaun. Namun sayangnya, tubuh Elvira sedikit lebar, hingga gaunnya tidak muat ia pakai, lalu ibunya meminta pelayannya ke tukang jahit agar bisa nanti dipakai Elvira. Besoknya, Elvira memakai gaun itu ke sekolah, dengan menambahkan pita di bagian badannya yang lebar. Ia memberitahu Bu Sophie kalau ia telah putus asa di sini. Bu Sophie menenangkan Elvira dengan mengatakan kalau ia dulu seperti Elvira. Bu Sophie juga meminta Elvira untuk membuka penutup hidungnya. Elvira pun menurutinya dan terlihat bahwa hidung Elvira terlihat baik dari sebelumnya. Bu Sophie lalu menyemangatinya dan mengambil sesuatu untuk Elvira. Sorenya Elvira menaiki kuda bersama Alma. Saat di hutan, Elvira kembali membaca puisi Pangeran Julian. Setelah membacanya, ia memberitahu Alma kalau ia diberi sesuatu dari Bu Sophie. Mereka lalu membukanya dan terungkap kalau isi dari bros itu adalah telur cacing pita. Dan jika telur itu dimakan, Elvira bisa makan banyak tanpa takut berat badannya bertambah. Dan malah bisa turun karena cacing tersebut memakan apa yang ia makan. Dan setelah langsing, Elvira akan meminum penawarnya agar mengeluarkan cacing pita itu. Alma marah dengan tindakan Elvira. Elvira lalu minta agar Alma tidak memberitahu ibu mereka. Alma yang keburu kesal lalu pulang dan meninggalkan Elvira dengan kudanya. Di rumah, diperlihatkan Agnes yang baru pulang langsung menemui Isaac. Dan usut punya usut, ternyata mereka saling memiliki perasaan suka. Namun di saat itu Agnes bilang untuk tetap menikahi pangeran demi merubah nasibnya. Kembali ke Elvira yang saat itu memandangi bros yang berisi cacing pita itu, sudah memantaskan diri untuk memakan telur itu. Lalu di saat bersamaan, Elvira mendengar suara beberapa pria di seberang bebatuan. Saat ia lihat, ternyata itu pengawal pangeran dan Pangeran Julian sendiri yang saat itu sedang pipis tak sengaja melihat Elvira. Pangeran bertindak sopan dan saat itu tak ingin berbuat apa-apa kepada Elvira. Seketika membuat Elvira malu dan segera berlari. Lalu Elvira mengambil posisi untuk tetap memata-matai pangeran di atas bebatuan. Terlihat Pangeran Julian yang saat itu memanah burung di sana dan Elvira kembali berhayal. Malamnya saat Elvira pulang dari hutan, ia mendengar suara bising dari kandang kuda. Lalu Elvira yang penasaran mencoba mengintip dan ternyata Agnes dan Isaac sedang di sana. Cihuy! 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 Elvira yang saat itu langsung beritahu ibunya, besoknya langsung menghujat Agnes yang dengan penjaga kuda. Rebecca meminta Agnes untuk bersyukur karena masih ditampung di rumahnya ini. Padahal ini rumahnya Bapak Agnes gak sih? Namun di sini mau Agnes adalah anak kandung Otto, tetap Rebecca lah yang punya akses penuh dengan rumah ini karena sudah menjadi istri sah Otto. Elvira sendiri tak memperdulikannya dan asik memakan roti. Rebecca lalu memecat dan mengusir Isaac dari rumahnya dan Agnes hanya bisa menangis dari jendela. 3 bulan purnama telah berlalu. Sekarang Alma lah yang mengurus para kuda dan Agnes juga bekerja di rumah ayahnya itu.
Elvira sendiri sudah boleh membuka penutup hidungnya dan hidungnya terlihat sangat bagus. Ia juga lalu melihat Agnes yang sedang memerah susu sapi. Berikutnya, dokter estetik akan membuat bulu mata buatan untuk Elvira. Ia pun langsung menjalankan operasi di sana. Malamnya Elvira terpaksa cosplay jadi si buta. Perutnya mulai terasa sakit karena cacing pita mulai bekerja. Di kamar lain, Alma mulai menstruasi malam itu. Elvira yang mulai kelaparan mulai mencari makanan. Ia pun meraba karena ia belum bisa membuka mata. Lalu Agnes pun datang karena ia mendengar seperti ada orang di dapur. Elvira segera bersembunyi, dan dilihat Agnes lalu Agnes memberikannya kue. Besoknya di sekolah, Bu Sophie memberitahu Madam Vanja kalau Agnes tak bisa datang latihan karena terus memikirkan ayahnya. Bu Sophie juga menyarankan untuk menggantikan posisi Agnes saat pesta nanti. Bujuk Bu Sophie kepada kekasihnya. Ternyata penikmat surabi lempit. Madam Vanja pun akhirnya menseleksi para gadis untuk menggantikan posisi Agnes. Dan karena perubahan yang terjadi kepada Elvira, Madam Vanja pun menyuruhnya untuk mencoba dan Elvira pun sangat senang. Malamnya kembali Agnes memberikan makan kepada Elvira. Elvira menyuruh Agnes untuk membacakan puisi Pangeran Julian, lalu Agnes pun membacakan puisi di buku itu dan ia mulai tertarik. Setelah membacanya, Elvira meminta sisir ke Agnes. Agnes menunjukkan banyak rambut Elvira yang rontok di sisir itu. Dan dari kerontokan itu, Elvira sangat kaget. Dan di malam yang hujan itu, seorang penjahit bangsawan dan dua pengawalnya datang dan membawa sebuah kotak kayu besar. Rebecca ibunya bilang ia telah membayar mahal untuk itu. Ternyata itu adalah gaun pesta yang telah dibuat oleh penjahit tersebut atas pesanan ibunya. Elvira sangat suka melihat gaun itu, lalu Rebecca memanggil Agnes dan memintanya untuk membantu Elvira mencoba gaun tersebut. Si penjahit mendatangi Agnes dan mengatakannya pelacur sambil menciumnya, namun Agnes melawannya. Saat membawa Elvira ke cermin, penjahit menyadari bahwa Elvira kurang sehat dan rambutnya juga terlihat rontok. Lalu ibunya segera melihat rambut Elvira yang mengalami kebotakan dan penjahit pun berinisiatif memberikan rambut palsu kepadanya. Setelah semua orang telah terlelap, Elvira keluar untuk mengambil makanan karena kelaparan, dan ia pun makannya di atas anak tangga. Di sisi lain, Agnes mengambil gaunnya yang seharusnya ia pakai untuk pesta, dan Elvira tak sengaja melihatnya lalu ingin mengambil gaunnya itu, dan Agnes mencoba mencegahnya karena ia tetap ingin pergi ke pesta tersebut. Elvira yang kesal segera merobek gaun Agnes. Dan saat ibunya datang, Elvira langsung bilang tentang niat Agnes yang ingin pergi ke pesta. Ibunya menyuruh Elvira untuk tenang, karena Agnes sudah tidak mempunyai gaun. Ia juga akan memberikan sesuatu agar Elvira bisa tidur pulas. Lalu ibunya memberikan obat pereda nyeri dan Elvira pun segera tidur. Agnes sendiri tidur dengan gaun robeknya di atas tubuh ayahnya yang sudah membusuk. Lalu belatung-belatung itu menaiki gaun Agnes yang robek. Dan pada saat itu juga hadirlah sebuah sinar yang membangunkan Agnes. Dan ternyata itu adalah roh ibunya Agnes. Agnes melihat belatung-belatung itu mengeluarkan benang-benang seakan memperbaiki gaunnya. Dan si ibu bilang sepatu Agnes ada di sakunya. Tak akan ada yang mengenali Agnes nantinya. Dan saat di tengah malam juga, kereta yang dinaiki Agnes akan kembali menjadi labu, kata sang ibu. Tibalah hari pesta dansa dimulai. Elvira memakai rambut palsunya, sedangkan Agnes terlihat sibuk dengan pekerjaannya. Dan malamnya, Elvira bersama ibunya pergi menuju kastil istana. Setelah sampai, sudah banyak para wanita yang hadir. Satu persatu wanita cantik menampilkan kebolehannya dan Pangeran Julian berdiri di sana di samping sang raja. Berikutnya giliran Elvira yang tampil dan Pangeran Julian hanya diam saja melihatnya. Bu Sophie yang hadir di sana merasa bangga atas kerja kerasnya karena Elvira terlihat langsing saat itu. Para pengawal Julian sangat terpesona dengan bagusnya tubuh Elvira. Berikutnya giliran Elvira dan dua rekannya untuk menampilkan tarian. Setelah menampilkan tarian itu, para pria bangsawan mengantri untuk berdansa dengan Elvira. Saat itu dikatakan Pangeran Julian akan membuka acara dengan tarian. Lalu para wanita pun berbaris untuk dipilih pangeran. Saat memilih, Pangeran Julian terlihat tertarik untuk berdansa dengan Elvira dan mereka pun mulai berdansa di sana. Saat itu datanglah seorang wanita dengan gaun yang sangat cantik dan wajahnya ditutup dengan kain sutra, dan seketika itu juga Pangeran Julian yang terpesona segera mendatanginya dan mengajaknya berdansa. Melihat itu perut Elvira mulai sakit, lalu ia segera berlari karena ia ingin muntah. Ia lalu memuntahkan banyak telur cacing pita, lalu ibunya mendekatinya dan bertanya apa yang terjadi. Elvira bilang ia terasa sekarat dan ibunya menyemangatinya dengan bilang banyak laki-laki lain di pesta ini. Dia meminta Elvira untuk tetap semangat, tetapi Elvira tetap menangis.
Lalu Elvira pun lanjut berdansa dengan pria-pria lain di pesta itu sambil memperhatikan Pangeran Julian berdansa dengan wanita misterius itu. Elvira terlihat mulai pusing karena kondisinya memang tidak sehat. Ternyata wanita itu adalah Agnes, dan saat tank jam 12 malam, Agnes buru-buru keluar hingga satu sepatunya terlepas. Lalu Pangeran Julian mengejarnya, dan Elvira yang saat itu melihat Agnes sangat marah. Dan setelah para wanita pulang, Pangeran Julian pun memberikan pengumuman bahwa wanita mana yang bisa memakai sepatu tersebut akan ia nikahi. Setelah sampai di rumah, Elvira pun segera mendatangi Agnes. Agnes yang saat itu sudah kembali memakai pakaian kerjanya di depan perapian. Elvira lalu mengambil pisau dan meminta satu sepatu Agnes. Saat kejar-kejaran, satu sepatu Agnes terlempar dan terlihat ibunya yang saat itu sedang bermesraan dengan pria lain. Ibunya meminta Elvira untuk menggunakan kesempatan itu. Lalu Elvira pun mengambil sepatunya. Tetapi di satu sisi, Elvira kesal karena sepatu itu kekecilan di kakinya. Ia mulai putus asa dengan semua ini. Lalu ia mengambil pisau daging di sebelahnya dan segera mengambilnya, dengan niatan seperti akan memotong jari kakinya agar kakinya itu bisa masuk ke sepatu itu. Lalu ia mengambil kursi dan pemukul untuk membantu memotong jarinya. Melihat itu, Alma segera mengikat jari-jari Elvira untuk menghentikan pendarahannya. Lalu ibunya dan pacarnya juga datang untuk melihat. Rebecca segera memberikan obat pereda nyeri kepadanya. Tapi ibunya bilang Elvira salah memotong jari kaki karena pangeran memiliki sepatu kiri, sedangkan Elvira memotong jari kaki kanannya. Alma yang mendengar perkataan ibunya lalu mulai ketakutan dengan niat ibunya itu, lalu segera pergi dari sana. Setelah Elvira tertidur, ibunya segera mendekati kakinya dan memotong jari-jari di kedua kaki Elvira. Elvira lalu kembali berhayal saat itu bermimpi kalau Pangeran Julian mendatangi rumah mereka. Elvira lalu turun dengan gaun Agnes yang cantik, lalu Pangeran Julian memakaikan sepatu di kaki Elvira dan cocok. Pangeran Julian segera menggendong Elvira dan memastikan Elvira akan dijadikan istrinya. Saat itu terdengar trompet pangeran datang ke lingkungan warga. Lalu Elvira pun terbangun dengan kaki yang masih terluka dan perutnya juga masih terasa sakit, tetapi Elvira tetap ingin mencoba sepatu itu. Ia pun berjalan dengan merangkak dan menuruni anak tangga. Terlihat rambut Elvira semakin rontok, dan tambah diperparah hidungnya pun kembali patah pasca jatuh dari tangga. Lalu datanglah Agnes yang langsung melihat kondisi Elvira. Di saat yang bersamaan, pangeran mendatangi rumah mereka. Agnes segera berdiri di depan pintu dan pangeran segera memakaikan sepatu kepadanya dan hasilnya pun cocok. Agnes pun siap akan dijadikan istri oleh Pangeran Julian. Elvira hanya bisa mendengar suara pangeran yang telah menemukan pasangannya. Sedangkan ia terpuruk karena terus berusaha menjadi cantik dengan cara yang tidak benar. Beberapa saat kemudian, datang Alma dan menyadarkan Elvira. Lalu ia bertanya di mana obat penawar cacing pita itu dan Elvira pun memberikannya. Alma segera mengambilnya dan langsung menuangkannya untuk diminum. Dan setelah meminum penawar itu, Elvira pun mulai muntah-muntah. Alma segera menarik cacing pita yang sudah memanjang itu. Ia terus menarik sampai Elvira merasa tersiksa. Setelah mengeluarkan cacing pita itu, Alma segera memotongnya. Ia lalu keluar dan mengambil perhiasan di kamar ibunya yang sedang dengan pria bangsawan. Dan itulah kerjaan ibunya untuk menghasilkan uang saat ini. Alma pun segera membawa Elvira yang tak bisa berjalan untuk pergi dari rumah itu. Ia mengajak Elvira menyeberangi perbatasan sebelum gelap dan mereka pun pergi dengan menaiki kuda. Dan terlihat burung gagak di sana sedang asik mukbang cacing pita yang berasal dari perut Elvira. Dan film pun berakhir. Oke, selesai sudah The Ugly Stepsister tahun 2025. Gimana menurut kalian film ini? Ini film kayaknya indie sih, maksudnya yang nggak keluar tayang di seluruh dunia gitu. Karena ya itu tadi, banyak adegan gore-nya juga kan. Untuk visualnya oke lah, sinematografinya, shootnya juga oke. Mereka bisa bawain tema cerita template kayak Cinderella, tapi dengan perspektif yang berbeda tuh, ya bisa bilang berhasil lah film ini. Dan ya nilai yang bisa kita ambil dari cerita ini ialah, obsesi berlebihan itu nggak baik ya guys ya. Tetap menjadi diri sendiri aja, karena ya yang kalian lihat kurang, belum tentu orang lain juga melihatnya sama. Jadi stop merasa kekurangan dan coba lebih bersyukur aja sama apa yang udah Tuhan kasih. Sedap. Oke ya, segitu dulu video kali ini. Seperti biasa jangan lupa like, comment, subscribe-nya guys. Mau kritik or request film, komentar terbuka untuk kalian. Jadi ya sekian dulu video kali ini. Gue Pet signing out. And bye-bye guys.